Publik dikejutkan dengan masuknya nama Sri Mulyani dalam lingkaran reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Pergantian jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa pada Senin, 8 September 2025 membuat rasa tanya ikut mencuat. Apakah Sri Mulyani yang selalu dipercaya menjadi bendahara negara dari era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Prabowo Subianto mundur atau memang diganti atas hak prerogatif? Apalagi sebelum reshuffle terjadi, muncul isu yang mengatakan Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai menteri usai kediaman pribadinya di Bintaro jadi lokasi penjarahan orang tak dikenal. Dalam sambutannya di acara serah terima jabatan, Selasa 9 September 2025, ia meminta satu hal di depan media. Sri Mulyani meminta untuk menghormati ruang pribadinya setelah kini menjadi warga biasa. Sementara itu, Sri Mulyani mengucapkan selamat kepada Purbaya yang telah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Ia menyebut, menjadi Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat penting utamanya dalam menjaga keuangan negara. Beberapa hari terakhir, Sri Mulyani sempat menuliskan kesedihannya akan kediaman pribadinya yang jadi lokasi penjarahan pasca kerusuhan aksi demonstrasi 28 hingga 29 Agustus 2025. Ia bahkan mengaku sudah tidak merasa aman setelah lukisan hasil karyanya yang berharga ikut lenyap di bawah penjara. Baginya, lukisan tersebut sama berharganya dengan rumah yang dibangun ketika belum menduduki jabatan publik, tempat di mana anak-anaknya tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hadir, Bapak Menko Perekonomian yang tetangga sebelah Kementerian Keuangan selalu, Bank Indonesia yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Bu Kiki saya lihat di sini, para Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan, beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan, pimpinan dari Special Mission Vehicle yang juga hadir pada hari ini, pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dari Mahkamah Agung, Panglima yang hadir atau yang mewakili, terima kasih semua kehadirannya pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini, selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, dengan sepenuh hati, dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah. Makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural, dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah. Saya berterima kasih juga kepada semua pihak
terutama para rekan kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami, namun juga para menteri-menteri yang lain di dalam kabinet, rekan-rekan dari legislatif, Pak Misbakun dari Komisi 11, Badan Anggaran, dan komisi-komisi lainnya, dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi, dan juga masyarakat luas. Seluruh pemangku kepentingan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara di dalam menjalankan tugas negara. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.